Dor, hai guys, karena ada yang request untuk membuat hasil prediksi atau rekapitulasi prediksi, di video ini kita akan membuat hasil prediksi di tingkat kota madya ya. Jadi ada sekitar 30 kota yang akan diprediksi di video ini. Kita akan melihat hasilnya, berapa yang benar dan berapa yang salah. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita menuju ke videonya. Oh iya, kalau misalnya kalian mau lihat video aslinya, nanti gua kasih linknya di deskripsi ya. Nih, yang thumbnailnya kayak gini. Langsung cus. Pada daftar yang pertama kita ke kota Surabaya. Di kota Surabaya hanya terdapat calon tunggal, yaitu Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji. Waktu itu gue memprediksi beliau berdua akan dengan mudah mengalahkan kotak kosong. Sekarang kita lihat hasil resmi dari KPU. Pak Eri dan Pak Armuji mendapatkan 980.380 suara. Sedangkan kota kosong mendapatkan 224.340 suara. Berarti gapnya beneran jauh sesuai prediksi. Daftar kedua adalah kota Bandung. Gue minta izin ya, mulai dari daftar kedua dan seterusnya nanti gue nggak bacain daftar calonnya. Jadi kalian baca aja biar lebih cepat. Di Bandung gue memprediksi pemenangnya adalah nomor urut 3, Pak Muhammad Farhan dan Pak Erwin. Sekarang kita langsung melihat hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 3 memperoleh 523.000 suara atau sebesar 44,64%. Pesaing terdekat mereka adalah pasangan nomor urut 2, Pak Haru Suandaru dan Pak Ridwan Dani Wiryanata dengan 427.448 suara atau 36,48%. Selisih sekitar 7 atau 8%-an ya. Daftar ketiga adalah kota Medan. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Riko Triputra Bayu Waas dan Pak Jakiyudin Harahap. Sekarang kita langsung melihat hasil dari KPU. Pak Riko Waas dan Pak Jakiyudin Harahap memperoleh 297.498 suara atau 49,28%. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah Pak Rida Dharmajaya dan Pak Abdul Rani yang memperoleh 190.333 suara atau 31,53%. Jadi selisihnya cukup jauh ya, sekitar 17 atau 18%-an. Daftar berikutnya adalah kota Bekasi. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Tri Adianto Cahyono dan Pak Abdul Haris Bobiho. Sekarang kita langsung melihat hasil dari KPU ya. Pasangan nomor urut 3 mengungguli dua pasangan lainnya yang memperoleh 459.430 suara atau 47,06%. Pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Heri Koswara dan Pak Solihin dengan 452.351 suara atau 46,33%. Selisihnya nggak sampai 1% di sini. Tapi terbukti prediksi gue masih bener di 4 tebakan pertama. Gimana selanjutnya? Yuk kita cek. Daftar berikutnya adalah kota Depok. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Imam Budi Hartono dan Ibu Ririn Farabi. Tapi ternyata setelah kita melihat hasil KPU, pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Supian Suri dan Pak Chandra Rahmansyah. Perolehan suara dari Pak Supian Suri dan Pak Chandra Rahmansyah adalah 451.785 suara atau 53,24%. Sedangkan pasangan yang gue prediksi menang memperoleh 396.863 suara atau 46,76%. Jadi di sini gua salah prediksi ya. Daftar berikutnya adalah kota Tangerang. Waktu itu gua memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Syahrudin dan Pak Mariono Hasan. Sekarang kita melihat hasil dari KPU ya. Pak Syahrudin dan Pak Mariono Hasan memperoleh 394.137 suara atau 51,94%. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah Pak Faldo Maldini dan Pak Muhammad Fadlin Akbar dengan 250 ribuan suara dan 33,06% atau selisih sekitar 16% atau 17% ya. Cukup jauh.
Daftar selanjutnya adalah Kota Palembang. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah nomor urut 2, Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Sekarang kita langsung melihat hasil perolehan suara dari KPU ya. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 352.696 suara atau 46,52%. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 3 dengan 229 ribuan suara atau 30,32%. Jadi selisihnya sekitar 16% ya, jauh dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2. Daftar berikutnya adalah Kota Semarang. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah nomor urut 2, Pak Yoyo Sukawi dan Pak Joko Santoso. Gue waktu itu memprediksi sebenarnya PDI masih sangat kuat di Semarang. Tapi karena ada isu agama, maka gue memilih nomor urut 2. Tapi ternyata masyarakat Semarang udah sangat dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi ya. Buktinya pasangan nomor urut 1, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti yang beragama Katolik, bisa memenangkan Pilkada Semarang. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 486.423 suara atau 57,24%. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 363 ribuan suara atau 42,76%. Berikutnya kita ke Kota Makassar. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Munafri Arifuddin dan Ibu Aliyah Mustika Ilham. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 319.112 suara atau 54,72%. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 2 dengan 162.427 suara atau 27,85%. Jadi selisihnya sangat jauh ya di sini. Daftar berikutnya adalah Kota Tangerang Selatan. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Benyamin Daphni dan Pak Pilar Saga Iksan. Sekarang langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 354.027 suara atau 62,46%. Jauh meninggalkan pasangan nomor urut 2 yaitu sebesar 212.740 suara atau 37,54%. Jadi di sini prediksi gua masih benar ya. Daftar berikutnya kita menuju ke Kota Batam. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Amsakar Ahmad dan Ibu Li Claudia Chandra. Langsung kita menuju ke hasil resmi KPU. Pak Amsakar Ahmad dan Ibu Li Claudia Chandra memperoleh 278.132 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 143.245 suara. Jadi sisinya di sini juga cukup jauh ya. Daftar berikutnya kita menuju ke Kota Bogor. Waktu itu gue memprediksi pasangan nomor urut 3 yang akan menjadi pemenangnya, Pak Dedi Abdurrahim dan Pak Jenal Mutakin. Sekarang kita langsung melihat hasil dari KPU ya. Pak Dedi Abdurrahim dan Pak Jenal Mutakin memperoleh 183.500 suara atau 36,79%. Sedangkan pasangan yang terdekat adalah Pak Atang Trisnanto dan Ibu Anida Alivia dengan 136.961 suara atau 27,46%. Jadi selisihnya jauh ya, sekitar 9-10%. Daftar berikutnya kita menuju ke Kota Pekanbaru. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 5, Pak Agung Nugroho dan Pak Markarius Anwar. Sekarang langsung kita menuju ke hasil resmi KPU. Pak Agung Nugroho dan Pak Markarius Anwar memperoleh 164.041 suara. Pasangan ini unggul cukup jauh dibanding pasangan lain. Yang terdekat adalah pasangan nomor urut 1 yang memperoleh 72.475 suara. Daftar berikutnya adalah Kota Bandar Lampung. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Ibu Eva Dwiana dan Pak Dedi Amarullah. Sekarang kita langsung melihat hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 264.740 suara
unggul telak dibandingkan pasangan nomor urut 1 yang memperoleh 91.740 suara. Daftar berikutnya adalah Kota Padang. Waktu itu gue memprediksi yang akan menjadi pemenang adalah nomor urut 3, Pak Henry Septa dan Pak Hidayat. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi KPU. Ternyata pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Fadli Amran dan Pak Maigus Nasir. Beliau berdua memperoleh 176.648 suara atau 55,2%. Sedangkan jagoan gua yang gue prediksi hanya memperoleh 88.859 suara atau 27,8%. Jadi di sini selisihnya sangat jauh ya. Daftar berikutnya adalah Kota Malang. Waktu itu gue memprediksi pasangan nomor urut 1, Pak Wahyu Hidayat dan Pak Ali Muthohirin yang akan menjadi pemenangnya. Oke, langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pak Wahyu Hidayat dan Pak Ali Muthohirin memperoleh 203.257 suara. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 3, Pak Anton dan Pak Dimyati Ayatullah dengan perolehan 132.258 suara. Jadi selisihnya cukup jauh ya di sini. Daftar berikutnya adalah Kota Samarinda. Hanya terdapat pasangan tunggal di Kota Samarinda, yaitu Pak Andi Harun dan Pak Saifuddin Juhri. Waktu itu gue memprediksi pasangan ini akan berhasil mengalahkan Kota Kosong. Langsung kita menuju ke perolehan suaranya ya. Pak Andi dan Pak Saifuddin meraih 306.392 suara atau sekitar 88,1% ya. Lalu kolom kosong memperoleh 41.301 suara atau sekitar 11%. Jadi pasangan ini menang meyakinkan lawan Kota Kosong. Berikutnya kita ke Kota Tasikmalaya. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 4, Pak Fiman Alfarizi dan Pak Raden Diki Chandra Negara atau Pak Diki Chandra ya. Dan kita langsung menuju ke perolehan resmi dari KPU. Pak Fiman Alfarizi dan Pak Diki Chandra memperoleh 193.225 suara atau 48,34%. Unggul jauh dibanding pesaing terdekatnya ya, Pak Ivan dan Pak Dede Muhammad Muharam dengan 83.046 suara atau 20,78%. Jadi selisihnya kurang lebih 28%. Pak Fiman dan Pak Diki unggul mutlak. Daftar selanjutnya adalah Kota Balikpapan. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Rahmat Masud dan Pak Bagus Susetyo. Sekarang langsung kita menuju ke keputusan KPU ya, atau hasil dari KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 177.290 suara. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 3 dengan 76.187 suara. Jadi selisihnya cukup jauh ya di sini. Daftar berikutnya adalah Kota Serang. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Budi Rustandi dan Pak Nur Agis Aulia. Sekarang langsung kita menuju ke hasil akhir dari KPU. Pak Budi Rustandi dan Pak Nur Agis Aulia memperoleh 212.262 suara atau 60,25%. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 1 yang memperoleh 78.607 suara atau 22,31%. Jadi selisihnya hampir 40%, sangat jauh ya. Daftar berikutnya adalah Kota Pontianak. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Edi Rusdi Kamtono dan Pak Bahasan. Sekarang langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 203.211 suara atau 80,05%. Sedangkan pasangan nomor urut 2 mendapatkan 50.526 suara atau 19,95%. Jadi selisihnya sangat jauh di sini. Daftar berikutnya adalah Kota Banjarmasin. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Arifin Nur dan Pak Muhammad Supian Bari. Tapi setelah hasil KPU keluar,
Pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Muhammad Yamin dan Pak Ananda, dengan perolehan suara sebesar 136.925 suara atau sekitar 47,88%. Sedangkan yang gue prediksi menang justru ada di posisi ketiga dengan 68.331 suara atau 23,96%. Jadi di Kota Banjarmasin gue salah memprediksi ya. Daftar berikutnya adalah Kota Denpasar. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Igusti Ngurah Jaya Negara dan Pak Ikadek Agus Arya Wibawa. Sekarang langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 217.568 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 75.963 suara. Jadi selisihnya jauh ya. Pemenangnya nomor urut 2. Daftar berikutnya adalah Kota Jambi. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Maulana dan Pak Diza Harja Alzosa. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 192.623 suara atau 73,26%. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 70.322 suara atau sekitar 26,74%. Jadi selisihnya jauh ya, sekitar 47%. Daftar berikutnya adalah Kota Surakarta atau Kota Solo. Waktu itu gue memprediksi pemenang dari Wali Kota Solo tergantung kepada Pak Jokowi. Dan gue mengatakan kalau mungkin Pak Jokowi akan fokus ke Jakarta dan Jawa Tengah, jadi akan melepas dalam tanda petik ya Solo. Dan gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Teguh dan Pak Bambang. Tapi sepertinya Pak Jokowi juga cukup serius di Solo, sehingga pasangan yang didukung oleh beliau bisa memenangkan Pilkada Kota Solo. Sekarang kita lihat hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2, Pak Resmati Ardi dan Ibu Astrid Widayani memperoleh 185.970 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 yang gue prediksi menjadi pemenang mendapatkan 121.471 suara. Jadi selisihnya cukup jauh ya. Di sini gue salah memprediksi. Daftar berikutnya adalah Kota Cimahi. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah Pak Ngatiana dan Pak Aditya Yudhistira, nomor urut 2. Sekarang kita langsung menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 121.108 suara. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 1 yang memperoleh 100.673 suara. Jadi selisihnya sekitar 21 ribuan. Cukup jauh ya. Daftar berikutnya kita menuju ke Kota Cilegon. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Heldi Agustian dan Pak Alawi Mahmud. Tapi setelah hasil resmi dari KPU keluar, pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1 dengan 123.196 suara atau 50,56%. Sedangkan pasangan yang gue prediksi menang memperoleh 68.371 suara atau 28,06%. Jadi selisihnya jauh ya, 22%-an. Jadi di sini gua salah. Daftar berikutnya adalah Kota Manado. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 1, Pak Andre Angau dan Pak Richard Sualang. Langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 107.285 suara. Sedangkan pesaing terdekatnya adalah pasangan nomor urut 3 dengan 97.564 suara. Jadi selisihnya sekitar 20 ribuan ya. Dan di sini gua masih benar. Daftar berikutnya adalah Kota Mataram. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 2, Pak Mohan Roliskana dan Pak Mujibur Rahman. Sekarang langsung kita menuju ke hasil resmi dari KPU. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 112.946 suara. Sedangkan pesaingnya meraih 86.432 suara atau selisih sekitar 26 ribuan suara. Jadi selisihnya cukup jauh.
Daftar terakhir adalah Kota Kupang. Waktu itu gue memprediksi pemenangnya adalah pasangan nomor urut 4, Pak Jefferson Riset Riwu Kore, yang berpasangan dengan Ibu Lucia Adinda Dua Nura. Tapi setelah hasil resmi keluar, pemenangnya adalah pasangan nomor urut 5, Pak Christian Widodo dan Ibu Serena Cosgrova Francis. Sekarang kita lihat hasil dari KPU ya, hasil resminya. Pasangan ini nomor urut 5 memperoleh 68.830 suara atau 36,39%. Sedangkan pasangan yang gue prediksi menang berada di posisi kedua dengan 50.093 suara. Jadi selisihnya cukup jauh ya, sekitar 18 ribuan suara. Oke guys, jadi itulah tadi hasil prediksi gua di pemilihan wali kota Pilkada tahun 2024 ini. Jadi hasil akhirnya adalah gua bener 23 dan salah 7. Tapi di antara 7 itu ada beberapa yang memang sebenarnya gue memprediksinya lain, kayak misalnya Semarang. Gue memprediksi sebenarnya pengennya adalah yang menang, tapi karena waktu itu ada isu-isu terkini, jadi gue memilih akhirnya pasangan yang lain. Dan contoh lainnya adalah di Solo. Jadi sebenarnya not bad lah, sekitar 78%-an atau 80%-an lah, masih bisa dibilang oke. Jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah kata dan salah dalam penyebutan nama. See you guys.